Hai semuanya, perkenalkan nama saya Felisa Ibo. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 ekonomi yang mengenai pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari materi badan usaha, yang dimana badan usaha ini sangat berkaitan erat dengan pendapatan nasional karena dengan adanya produktivitas badan usaha, itu mempengaruhi pendapatan nasional di suatu negara. Orientasi dari badan usaha sendiri adalah mencari keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dari badan usaha, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Nah, sebenarnya apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional sering disebut juga dengan output nasional atau pengeluaran nasional. Pendapatan nasional juga dapat dimaknai sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh suatu negara dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Jumlah ini termasuk pembayaran yang dilakukan untuk semua sumber daya, baik dalam bentuk upah, bunga, sewa, ataupun keuntungan. Nah, setelah mengerti apa itu arti dari pendapatan nasional, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Metode ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan. Kita mulai dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah. Dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang publik, pemberian gaji, dan subsidi yang disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan juga impor. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan penerimaan. Dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini sendiri terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi adalah upah, sewa, bunga modal, dan labor. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Nah, dan setiap konsepnya ini memiliki kegunaan masing-masing dalam perhitungan pendapatan nasional. Adapun konsep pendapatan nasional adalah yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product atau PDB atau GDP. Produk domestik bruto atau PDB ini adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara. Tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing, asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara, maka produksinya dihitung sebagai produk domestik bruto. Produk domestik bruto inilah yang dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Nah,
Produk domestik bruto ini contohnya seperti semisalnya ada warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia, tetapi dia memproduksi suatu barang di Indonesia. Nah, walaupun dia ini warga negara asing, tapi karena tempat produksinya itu di Indonesia, maka produk yang dihasilkan ini termasuk dalam produk domestik bruto. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau gross national product atau disingkat PNB atau GNP. Nah, PNB ini adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Dia itu berbeda dengan PDB yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri ataupun domestik dan asing. PNB ini hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan warga negara asing. Nah, kalau PDB tadi, dia walaupun WNA, tapi salah. Nah, perbedaannya dengan PDB tadi, itu WNA yang tetap dihitung produknya karena masih berada di wilayah negara yang sama. Misalnya ada bule Perancis yang memiliki perusahaan di Indonesia. Nah, itu dia termasuk produk domestik bruto. Sedangkan di produk nasional bruto ini, misalkan Pak Darmo itu dia warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda, tetapi dia memiliki perusahaan produksi barang yang dimana barang yang dihasilkan oleh Pak Darmo ini termasuk dikategorikan dalam produk nasional bruto. Jadi di produk nasional bruto itu semua barang produksi hasil dari warga negara Indonesia misalnya itu tetap dihitung walaupun dia tinggal di negara lain seperti Pak Darmo tadi. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product yang disingkat PNN atau NNP. PNN ini adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, untuk rumus dari produk nasional neto ini adalah PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai barang-barang modal. Yang keempat, ada pendapatan nasional neto atau net national income yang disingkat PN atau NNI. PN merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Mengapa pajak tidak langsung harus dikurangi? Sebab pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi tapi tidak termasuk ke dalam perhitungan PNN. Nah, jadi rumus dari PN ini sendiri adalah PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi yang dimaksud pajak tidak langsung ini adalah seperti perusahaan atau orang lain yang bayar, bukan kita secara langsung. Contohnya seperti kalau misal kita beli makanan di restoran-restoran, di struknya itu pasti ada tertera PNN 10%. Nah, 10% ini akan dibayar oleh perusahaan itu. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau personal income yang disingkat PP atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Nah, rumus dari PI ini adalah PI sama dengan PN dikurangi laba ditahan, ditambah asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, dan ditambah oleh transfer payment. Nah, laba ditahan itu contohnya bisa seperti slip gaji.
Yang keenam ada pendapatan disposable atau disposable income yang disingkat PD atau DI. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Contoh pajak langsungnya itu seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Rumus yang digunakan PD ini adalah PD sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pendapatan per kapita. Nah, apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita itu paling umumnya digunakan untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya, pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Pendapatan per kapita juga dapat menilai keterjangkauan harga rata-rata di daerah. Daerah dengan harga yang tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi pula. Untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di Indonesia, kita bisa membukanya di situs BPS. Nah, selain itu, data pendapatan per kapita juga dimanfaatkan untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarannya. Jadi pengusaha-pengusaha itu melihat data pendapatan per kapita suatu daerah untuk menentukan kira-kira apakah perusahaan ini tepat menjadikan daerah A sebagai sasaran pasarannya. Selanjutnya, jika di suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen, karena hal itu menunjukkan masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi, atau dalam kata lain, permintaannya lebih tinggi di daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, setelah mengerti apa itu pendapatan nasional, kita akan beralih ke kesenjangan ekonomi. Apa sih kesenjangan ekonomi itu? Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat di suatu daerah. Biasanya di suatu daerah itu kan ada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata, tetapi sebaliknya juga ada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah di bawah rata-rata dan tinggal di daerah sama. Nah, kelas-kelas sosial ini atau perbedaan sektor ekonomi, pendapatan ekonomi ini disebut kesenjangan ekonomi. Apa kira-kira yang menyebabkan suatu daerah itu ada tercipta kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi? Nah, kesenjangan ekonomi dapat terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial yang besar antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok pendapatan rendah. Tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang baik bagi suatu negara, sebab besarnya kesenjangan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok pendapatan rendah menunjukkan masih tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Kesenjangan ekonomi dapat memicu timbulnya kemiskinan di masyarakat. Penyebabnya sendiri, kesenjangan ekonomi ini ada yang pertama, kondisi demografi.
Kondisi demografi ini berkaitan erat dengan kependudukan. Kondisi penduduk di suatu daerah dengan lain tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebarannya. Oleh sebab itu, kesenjangan ekonomi di tiap daerah itu berbeda-beda. Komposisi penduduk ini sangat menentukan kesenjangan ekonomi. Komposisi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Daerah dengan komposisi penduduk yang berada pada usia produktif lebih banyak tentu akan berbeda dengan daerah yang jumlah penduduk produktifnya lebih sedikit. Persebaran penduduk juga menjadi masalah di mana persebaran tidak merata. Contohnya, Pulau Jawa memiliki komposisi penduduk usia produktif yang lebih banyak di tempat kita di Nusa Tenggara Timur, yang dimana hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kita bisa melihat pendapatan per kapita di Jawa lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita kita di Nusa Tenggara Timur. Nah, hal itu menyebabkan banyak masyarakat yang pergi mencari pekerjaan di Pulau Jawa, sehingga terjadi persebaran penduduk yang cenderung hanya terpusat di Pulau Jawa. Yang kedua, ada kondisi pendidikan. Pendidikan adalah kunci bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kondisi pendidikan kita di NTT bisa kita lihat sangat berbeda dengan kualitas pendidikan di Jawa, yang dimana hal ini menyebabkan rendahnya kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Kondisi pendidikan di NTT yang rendah disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dari kondisi pendidikan ini menjadi minim di Nusa Tenggara Timur. Dan oleh sebab itu, selanjutnya ada yang namanya ketimpangan pendapatan. Apa sih ketimpangan pendapatan itu? Ketimpangan pendapatan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan menjelaskan dan menilai bagaimana pemerataan pendapatan di suatu negara. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan merupakan dimensi penting untuk mengukur kesejahteraan negara karena implikasinya pada kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Dibandingkan dengan indikator lain, ketimpangan pendapatan menjadi aspek kesejahteraan yang penting karena juga melihat distribusi pendapatan berdasarkan dari berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya fokus pada satu kelompok saja. Nah, untuk mengetahui distribusi pendapatan, kita dapat menggunakan indikator. Ada dua, yaitu yang pertama koefisien Gini atau Gini rasio, dan yang kedua adalah kurva Lorenz.